Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas tentang struktur kabel. Kabel kita tahu bahwa sebuah material yang tidak mempunyai bentuk, maksudnya kabel itu sangat lentur, ya, tidak bisa menahan tekanan, ya, dan bentuknya akan mengikuti bebannya. Nah, yang menarik adalah bentuk yang tidak bisa ditekan itu, biasanya kan kita bicara struktur bicara tekan karena gravitasi, tapi dalam kabel justru kabel bisa menjadi sebuah struktur dalam bangunan bentang lebar. Nah, ini akan menjadi menarik, ya. Kita lihat dulu definisinya. Di sini saya mengambil dari buku, ya. Ini saya hanya menjelaskan dari buku saja agar kita punya persepsi yang sama. Jadi kalau kalian mungkin kemarin mengerjakannya dengan tidak tepat, kalian bisa merubahnya, gitu ya. Yang pertama kita bahas dulu mengenai apa itu kabel atau struktur kabel, ya. Struktur kabel tentunya saat dia tidak punya beban, ya, misalkan seperti tali tambang gitu ya, atau mungkin rantai lah, rantai. Nah, rantai itu kan dia punya berat sendiri. Maksudnya berat sendiri, dia punya berat yang tanpa ditarik pun dia akan jatuh gitu. Misalnya saya punya rantai di atas meja gitu kan. Nih, saya punya rantai, lalu saya minta teman saya pegang satu, pasti dia akan bentuknya seperti ini. Nah, ya kan, jadi dengan misalkan berat dia sendiri pun dia akan otomatis membuat sebuah bentuk funikular. Nah, inilah yang disebut sebagai struktur kabel, di mana kabel itu adalah bentuk, ya, shape atau bentuk dari kabel yang tidak dibebani. Ya, maksud dibebani tidak ada gantungan. Kan lain cerita kalau misalkan saya mau gantung sebuah beban gitu ya di sini, makanya nanti akan bentuknya kan seperti ini gitu, ya enggak. Nah, kayak gitu. Nah, ini yang loaded, ya, yang ini yang unloaded gitu, ya. Kita mengacu ke sini gitu, ya, dan ditentukan determinate solely hanya dengan beratnya sendiri gitu, dan seragam. Jadi bicara kabel itu kalau bicara kabel, maka kabel tadi mempunyai bentuk yang paling baik saat dia bentuknya seperti ini, funikular, seperti itu. Jadi bukan seperti ini gitu, ya, bentuknya seperti ini atau lurus gitu. Karena kalau bentuk seperti ini ada kemungkinan di sini yang kurang oke gitu ya. Nanti beberapa contoh bangunan pasti kita lihat bentuknya seperti ini terus. Oke. Jadi kalau kita ditanya struktur kabel itu apa, ya, struktur yang menggunakan kabel sebagai penyalur beban gitu. Dan bentuknya, nah ini menarik, bentuknya nggak begini ya, tapi begini gitu. Selalu bentuknya funikular itu lengkung gitu ya, lengkung seperti ini gitu. Lengkung ini kalau di Indonesia, kalau di luar namanya catenary. Jadi bentuk ini catenary gitu ya. Jadi jangan disamain gitu ya. Kalau iya bentuknya lengkung, enggak, ini namanya catenary. Kita pakai istilah bahasa Inggris saja karena bicara lengkung kalian memahaminya lengkung bisa lengkung volt, bisa lengkung arc gitu ya. Jadi saya rasa baiknya kita pakai istilah luar saja untuk membedakan, ya, hanya untuk membedakan. Kalau kabel lengkung juga bentuknya namanya catenary. Kalau yang lengkung itu arc gitu kan. Kalau misalkan lengkungan itu arc. Kalau lengkung itu volt gitu ya. Ini volt, ini arc, ini catenary. Jadi setiap bentuk itu punya nama-nama. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Lanjut. Nah, di sini ada paragraf ya yang menjelaskan tentang hubungan antara saktu lendutan, ya. Di sini dibilangin in general, kabel force, gaya kabel,
itu berbalan terbalik dengan lendutannya. Itu dengan kata lain ya, saat panjang kabel menurun, kabel length decrease, maka butuh diameter yang lebih besar gitu ya. Saat ini saya buat nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saat kalau kalian lihat nomor 1 kan dibilangin kalau lengthnya decrease maka diameternya membesar. Saat lengthnya decrease, saat nomor 1 ya lengthnya atau panjangnya pendek. Nah, karena panjangnya pendek maka gayanya lebih besar itu ya. Kenapa gayanya lebih besar? Karena dia ada tarikannya gitu ya, tarikannya lebih besar kalau misalkan dia pendek seperti ini, pendek kayak gini ya. Di sini dibilangin a cable with a very small shock is short, pendek. Kabel dengan lendutan yang pendek ya, kabel dengan lendutan yang kecil itu memerlukan diameter yang besar karena adanya very large tensile force gitu ya. Cable with a very deep shaft can have a small diameter karena a low tensile force gitu, but become quite long. Maksudnya apa? Kalau misalkan kabelnya pendek, dia akan menimbulkan gaya yang besar gitu ya. Dia akan menimbulkan gaya yang besar. Tapi saat dia kabelnya seperti ini atau semakin panjang, maka gayanya akan semakin kecil. Yang gayanya itu ke arah mana? Arahnya ke sana gitu ya. Kalau misalkan tarikannya seperti ini ya, kita lihat bahwa yang dominan, sebentar saya hapus dulu ya. Kalau kita lihat nomor 1 dibanding nomor 3, nomor 1 itu nomor 1 ada dua gaya yang bekerja, yaitu arah kanan dan arah atas ya. Maksudnya apa? Kan ada gaya gravitasi ya kan, ada gaya gravitasi. Lalu karena ada berat sendiri, karena kabel punya berat sendiri, maka beban yang karena ada beban sendiri, saat si kabel itu dia pendek, maka dia akan mempunyai tarikan yang besar ke arah horizontal gitu ya, seperti itu. Sedangkan kalau misalkan kita lihat di sini, semakin ke bawah nilai Rx-nya semakin kecil. Nah, nilai Rx-nya semakin kecil. Justru yang semakin besar adalah nilai Ry-nya gitu. Makanya karena kan kabel itu putus karena tarikan ya. Kabel itu putus karena tarikan kan. Tarikannya tentunya mengarah ke sejajar dengan dengan kabelnya gitu ya. Misalkan nggak mungkin kabel putus dengan sendirinya karena gravitasi, nggak mungkin. Pasti kabel putus karena arah tarikan gitu ya. Nah, sekarang saat kabelnya menegang seperti ini atau saknya saknya kecil ya, lendutannya kecil, maka terjadi adalah si arah gayanya ke kanan tuh lebih besar gitu ya, arah ke kanannya lebih besar, sehingga agar tidak putus makanya diameternya dibesarkan kayak gitu. Oke. Nah, semakin ke nomor 2, nomor 3, itu yang terjadi adalah lendutannya
dengan jarak yang sama tapi kabelnya kita panjangin, maka yang terjadi adalah adanya arah gaya yang berubah gitu. Tarikannya bukan lagi ke kanan tapi ke atas, ya enggak? Nih RY ya, RY. Nah, ini mengakibatkan adanya justru tarikan ke bawah yang lebih besar. Karena beratnya lebih besar ke bawah, maka reaksinya kemana? Ke atas kan? Loh, karena reaksinya ke atas, maka kemungkinan putusnya kecil, sehingga diameternya bisa lebih kecil gitu ya. Saya ulang nih, kenapa dia harus lebih kecil, kenapa saat dia pendek ya, kenapa saat dia pendek dia butuh diameter lebih besar dibanding yang ini, yang lebih kecil ini gitu ya. Lagi-lagi karena putusnya sebuah kabel itu karena tarikan ke sana ya. Sekarang kalau ini 1, ini 2, ini 3, saya tanya nomor 3, tarikan ke sananya ada apa enggak? Tarikan ke sana tidak ada kan, adanya ke atas kan. Nah, karena tarikan ke atas ya, maka diameternya tidak perlu besar, diameternya kecil. Kenapa? Karena tensile force-nya low tensile force gitu ya. Justru yang ke atasnya yang lebih besar, beban sendirinya yang lebih besar. Kalau bicara beban sendiri dan bentuknya begini, apakah akan putus? Kan enggak. Kalau ini bisa putus karena dia menegang lebih daripada nomor 3, ya kan. Kita bicara putus, kita bicara kekuatan dari si kabel. Tentunya dengan diameter yang lebih besar, maka dia lebih kuat. Nah, questionnya adalah saat misalkan saknya ini bertambah, maka tentu diameternya pun bertambah gitu ya. Jadi pertanyaannya ya, bagaimana kita bisa membuat struktur kabel menjadi efisien, ya kan. Nah, makanya for a single load applied at mid span, the optimum sag is 50% of span gitu ya. Nah, nanti kalian bisa lihat nih di sini ya, in practice di lapangan ya, dengan pertimbangan lainnya, maka kita bisa membuat sebuah hitungan awal atau preliminary counting bahwa sag to span adalah 1:8 atau 1:10. Maksudnya apa? Kayak balok itu kan, balok kalau kalian belajar SK 2-3 ya, misalkan bentangnya 6 meter, maka nanti ketinggian baloknya 6 kali 1/10, 60 cm misalkan begitu ya. Nah, kalau di sini sama nih, misalkan kalian menemukan bentangnya misalkan 40 meter gitu ya, atau bentangnya 20 meter aja deh, ini 20 meter, ini kolom gitu ya. Nah, berarti rendutannya berapa besar gitu ya, maka kita pakai anggaplah kita pakai 1/10 kali 20 ya, 1/10 kali 20, maka berapa? 2 meter. Maka saknya 2 meter gitu ya, paham ya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi setelah memahami tentang kabel, dimana dia bisa terpengaruhi oleh rendutan dan diameternya, maka untuk aplikasinya terdapat 3 ya, yang saya minta kalian bahas ya.
ada single curvature, double kabel, dan double curvature. Lalu kita lihat contoh-contohnya. Single curvature itu apa? Single curvature struktur consist, terdiri. Single curvature itu adalah single curvature itu lengkungan, ya, lengkung kurva gitu loh, kayak di bentuk setengah lingkaran lah, anggap seperti itu, atau bentuknya seperti ini. Nah itu, dan dia single ya, consists of two or more parallel catenary cables spanning between primary support. Nah, primary support, selalu kabel itu nggak bisa beli sendiri, dia harus ditarik. Nah, yang megang tarikan bukan orang ya, yang kolom lah, anggaplah kolom itu. They may support a deck, maksudnya struktur kabel itu bisa single curvature itu bisa terjadi di dua hal, di dua kondisi maksudnya ya. Kondisi pertama adalah dia bisa ditaruh deck ya, deck seperti ini ya, dikasih sesuatu di sini ya, atau dia bisa dibuat or indirectly using secondary vertical, misalkan kayak gini. Nah, sini ada beban gitu, jadi bebannya bisa ini gitu, yang hasil dari pembebanan ini membentuk lengkungan yang teratur atau catenary gitu ya. Ini namanya single curvature, hanya satu lengkungan cuma satu gitu ya. Jadi kalau kalian disuruh menjelaskan apa itu single curvature, ya dia merupakan struktur kabel yang hanya mempunyai satu lengkungan gitu, terdiri bisa dari 2 atau 3 kabel yang sejajar, yang paralel itu ya. Dan bentuknya cuma, kan bicara single curvature, maka lengkungannya cuma satu, ya udah selesai gitu. Tinggal bagaimana pembebanan terjadi. Jadi teman-teman kalau lihat beberapa contoh kabel, atau kan saya udah ngasih PDF-nya, itu kabel itu tidak ada bangunan yang bentuknya di kabel itu ditarik seperti ini, dikasih beban di sini, no ya. Justru kabel lebih stabil jika dia seperti ini, melengkung catenary seperti ini ya. Kayak bilang tadi, ini lebih rawan soalnya. Oke, jadi bagaimana membentuk kan kabel itu ringan sekali. Kalaupun dia tanpa diberikan ini, kabel baja kan berat, tapi kan angin kencang, dan di atas angin bertiup lebih kencang, maka akan terjadi flutter atau kabelnya akan naik turun. Nah, biar nggak turun, biar bentuknya stabil, maka perlu diberi beban. Bebannya ini bisa di atasnya atau di bawahnya ya. Oke, nanti kita coba lihat di studi kasusnya ya. Ini yang Brugo paper mill ya. Ini under construction ya, dia bukan jembatan di bangunan, tapi memang seperti jembatan, di mana bentuknya sudah catenary, dan di sini ada secondary kabel. Secondary kabel ini menahan roof decknya, jadi atapnya itu bukan langsung tersalurkan ke bawah bebannya, tapi naik dulu ke atas ya, bereaksi ke atas lalu turun ke bawah kayaknya gitu. Ini kayak gini ya, rough structure dari si Brugo paper mill ya. Ini elevasinya tampak, elevasi itu tampak, bahasa Inggrisnya tampak. Nah, kalau kalian lihat nih, ada load plate diagramnya, kalian bisa lihat bahwa si yang material kaku kayak kolom nih, kolom ini ya, itu dia akan mengalami tekan ke bawah. Dia tertekan bukan karena gravitasi saja,
dia tertekan karena tarikan kabel. Oh ya, hati-hati tuh. Jadi justru nih panah-panahnya kesini dulu, panah-panahnya ke atas dulu, ya, reaksi, ya, adanya tarik. Ingat, saya membicarakan reaksi bukan aksi. Kalau aksi hanya gravitasi selesai urusan, atau gempa bumi lateral selesai urusan. Tapi bicara load diagram bicara bagaimana materialnya bereaksi terhadap gaya aksinya. Yang terjadi adalah reaksi di sini, si kolomnya mengalami tekan ke arah bawah dan si kabelnya mengalami tarik, ya. Kalau tarik tuh pasti menjauh, yang namanya tarik kan gitu, nggak mungkin satu arah, pasti dua arah, ada yang ke kanan ada yang ke kiri gitu. Lalu setelah ada tarikan, nah karena ditarik maka kolom ini menjadi tertekan ke bawah seperti itu ya. Nah ini contoh single kurvatur yang membuat bebannya di bawah gitu ya. Ini ada secondary kabel. Jadi secondary kabel ini bukan kabel kedua, maksudnya secondary kabel ini adalah kabel yang mensejajarkan beban biar tidak terjadi goyangan ya. Jadi tetap kabel cuma satu, yang ini kabel pendukung saja. Nah nih ya tuh, ini adalah roof decknya digantung. Kalau kalian bisa lihat di sini ada garis-garis kecil-kecil, gitu ya, seperti itu. Nah ini adalah yang membuat catenary, yang membuat sebuah bentuk catenary dengan beban yang di bawah. Kita lihat bentuk bangunan yang mempunyai kelengkungan akibat adanya beban di atas ya. Ini namanya Dulles International Airport ya, ada di Amerika. Kita lihat nih seperti ini ya. Ini ya kayak orang saling tarik menarik ya tuh. Kayak saling tarik menarik gitu. Nah namanya orang tarik tambang kan nggak mungkin tegap ya, pasti badannya agak miring ke belakang. Kenapa dia miring belakang? Ya tentu untuk menahan tarikan ke dalam ya enggak gitu. Nah ya enggak, misalkan si A sama si B saling tarik menarik kan nggak mungkin mereka tegap badan, pasti agak miring, pasti si B miring ke sana, pasti si A miring ke sana. Nah ini yang terjadi di Dulles International Airport gitu. Nah ini adalah contoh konstruksinya. Lihat dia memakai apa namanya, kolom-kolom yang unik ya, tidak apa namanya, berdiri tegak gitu ya, agak miring gitu. Ini besi-besi yang dipakai seperti ini ya untuk tulangannya ya. Ini apa konstruksinya, kalian bisa baca sendiri nanti di sini. Ini ada alamat emailnya, ada alamat ininya, kalian bisa baca di sini lebih lengkap. Lanjut. Nah ini dia kan, tadi di sini di apa namanya ada kabel-kabel nih. Nah di atas kabel ini ada roof decknya gitu. Ya, roof deck itu maksudnya kayak cetakan gitu loh. Cetakan nanti ini akan diisi oleh konkrit ya. The roof expansion to east begin to take shape even before the concrete is poured. Jadi nanti ini deck ini kayak becasting yang nanti siap diisi sama beton. Nah, pada akhirnya nanti akan membentuk lengkungan yang pas gitu ya. Nah kayak gitu. Kayak gini. Ini roof decknya udah ditaruh beberapa. Nah kalau kita bicara bebannya juga sama ya, distribusi bebannya kayak gitu ya. Tarik ke sana, lalu ini ketekan ke bawah kayak gitu ya. Oke. Tadi single kurvatur, sekarang double kabel. Maksudnya apa?
Double kabel struktur double kabel ganda mirip dengan lengkung tunggal ya, dengan tambahan stabilizing kabel below the primary suspension ones to resist wind uplift. Nah, kan saya udah bilang di awal bahwa kabel itu ringan, fleksibel, sehingga saat dia ditegangkan ke bawah, kalau angin lewat akan ada flutter atau goyang. Nah, ini yang bahaya. Maka dari itu perlu ditambahkan kabel kedua, bukan sekondari kabel ya, tapi addition of stabilizing kabel ya, yang mana kabel tadi dia akan menahan si bentuk kurvatur ini berubah. Kan kita sebenarnya mau mempertahankan bentuk kurvatur ini biar nggak berubah. Gimana caranya? Ya kita tambahkan kabel kedua. Ini bukan kabel kedua, ini kabel penghubung. Inilah yang namanya kabel stabilizer ya, stabilizer. Kenapa? Untuk ensuring atau mempertahankan kestabilan lateral di kabel. Bukan gempa tapi angin, kalau lebih sering angin dibanding gempa gitu ya. Ini contoh-contohnya seperti ini ya. Kabel yang ini buat ke bawah, tapi kabel yang atas ini buat nahan biar nggak flutter kena angin. Yang kedua juga begitu, sama. Jadi settingannya bisa beda-beda ya, bisa begini yang B aja, bisa yang huruf begini, bisa yang double begini gitu ya. Kalian bisa baca nih di sini ya, suspension load ya, tentu kabelnya satu kabel yang berfungsi untuk menahan beban. Lalu ada stabilizing load, di mana kabel tersebut merupakan tambahan agar menahan dari lateral atau angin. Nah, ini contohnya yang tadi kan ada Dulles ya. Ini ada Utica Memorial Auditorium. Nah, jadi dia memakai dua kabel yang ini yang atas untuk menahan si ringnya. Jadi biar kabelnya menegang, diberikan tambahan atau diberikan beban bernama tension ring. Tension ring berat sekali. Jadi ibarat kata kalau kita gunting nih kabel, gunting semua, dijatuh ke bawah. Yang mempertahankan dia berat di atas adalah adanya upper kabel atau primary-nya ya. Nah, biar nanti si yang berfungsi sebagai kabel primer itu yang bawah, lower cable ya, dia menahan si ring ini biar nggak jatuh gitu ya, ditahan. Nah, kalau bawah dia tahan, maka atas harus ditahan. Kenapa? Karena nanti kalau ada angin, flutter goyang semua. Nah, biar nggak goyang, maka diberikan upper kabel atau stabilizer. Jadi ini merupakan stabilizer kabel. Kalau ini merupakan tadi apa ya, suspension kabel ya. Kalau ini stabilizer, ini suspension kabel gitu. Suspension kabel berfungsi untuk gaya ke bawah, menahan gaya ke bawah. Kalau stabilizing kabel berfungsi untuk menahan gaya ke atas. Suspension kabel itu mainnya sama gravitasi. Kalau stabilizing kabel bermain dengan angin atau wind gitu ya. Jadi ini berbeda sekali. Oke, mudah-mudahan paham. Lanjut, ring ini yang menahan. Ring ini berfungsi untuk menahan, kan di sini ada beban nih, bebannya mengarahnya ke bawah. Nah, nanti kan berarti si kolom ini kan harusnya miring ya, tapi kolom ini tegak. Gimana biar nanti dinding-dinding ini nggak rubuh ke dalam karena ada tarikan ke bawah beban ini? Maka diberikan kekuatan berupa ring atau
beton yang lebih tebal ya, agar dia lebih kuat menahan tarikan dari si beban tension ringnya. Paham maksudnya ya? Kalau tadi kan begini karena ada beban di sini, tapi di sini bebannya lurus, kolomnya lurus, tapi diberi perkuatan di atasnya agar mampu menahan beban gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini konstruksinya di internet banyak ya, kalian bisa cari contoh-contohnya juga ada, silahkan. Ini proses konstruksinya ya, ini bebannya di tengah nih, bebannya ini kabel-kabelnya gitu ya. Yang kedua ada David L. Lawrence Convention Center, Pittsburgh, USA, ini di Amerika. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, tuh. Ini ada tiang namanya tiang mas ya. Biar tiang ini kuat menghujam ke bawah, maka adanya tarikan si kabelnya. Karena si kabelnya saling tarik menarik, maka tekanan ke bawah menjadi besar kayak gitu. Nih dia ya, kalau kalian bisa lihat dengan jelas ya, ini ada load bearing kabel. Load bearing kabelnya ada load yang ini, maksudnya ini suspension kabelnya, ya. Agar dia tidak flutter ke atas, maka diberikan kabel tambahan berupa dumpling kabel. Sama sih sebenarnya, load kabelnya adalah suspension kabel. Kalau dumpling kabelnya sebenarnya stabilizing kabel. Jadi hanya penamaan aja gitu. Secara fungsi sama. Bila cara fungsi sama, maka dia kita anggap aja suspension kabel. Kalau dia angin, maka stabilizing kabel. Selebihnya nih hanya tambahan saja gitu ya. Ini mau dibilangnya kabel tambahnya namanya diafragma kabel ya, oke, fine, sama aja kok. Tapi fungsi jelas, kabel pertama adalah untuk beban ya, di atasnya ada beban, ada deep metal deck ini di atasnya. Ini kayak tadi kita ngelihat Dulles International Airport yang bentuknya begini, di atasnya ada beban, ada balok gitu ya, mirip sama kayak gini, tapi dia bentuknya lurus kan. Nah, lurus agar nggak flutter, maka diberikan tambahan kabel di bagian bawah. Karena kan tadi kita lihat Pittsburgh ini, convention ini letaknya di samping sungai atau samping perairan, jadi mungkin anginnya lebih kuat sehingga butuh tambahan kabel ya, makanya diberikan stabilizing kabel, kemungkinan seperti itu. Nih ya, dekat laut nih, mana ya. Ini sebelum kita lihat posisinya, ini saya mau kenalin dulu, ini namanya kabel guy untuk menarik. Kan nggak mungkin orang suruh naik terus-terusan ya, pasti ada sistem yang mempertahankan tegangan ya. Ini ada kabel guy, ini ada mas, namanya mas itu tiang. Jadi orang dulu bilang kolom itu karena orang dulu itu mengasumsikan sebuah tiang yang berhubungan dengan kabel atau tenda itu di kapal layar. Nah, di kapal layar itu tiang kayak gitu namanya mast, MAST gitu kan. Nah, mast ini menghujam ke bawah kencang karena adanya tarikan kabel. Nah, makanya orang sebut ini mast gitu, MAST. Ini namanya kabel guy kalau nggak salah. Ini penahan. Yang ini nih, nanti ini apa namanya, pondasinya. Pondasinya kayak apa? Ya pondasinya bisa dia lebih ke untuk menahan ya, bukan pondasi untuk yang terhujam ke bawah, tapi dia pondasinya untuk menahan agar tidak lepas ke sana gitu ya. Nah, ini interiornya seperti ini jelas banget kelihatan ya. Ini kabel diafragmanya, ini kabel kedua, ini kabel pertama kayak gitu. Oke, ini double curvature, tadi single curvature, ini double curvature.
Double curvature structure are anticlastic. Anticlastic itu maksudnya berlawanan. Kayak gini, kayak sadel kuda. Kalau kalian pernah naik kuda, kan ada sadel kudanya tuh, ada tempat duduknya. Nah, kayak gini nih. Gitu ya. Jadi, kalau tadi si double kabel itu membentuk struktur yang fungsional. Ya, begini dan begini. Begini dan begini. Tapi kalau double curvature sebenarnya mirip dengan double kabel, tapi bentuknya beda aja gitu ya. Jadi dia punya dua arah yang berbeda, yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Sebenarnya sama fungsinya. Kabel yang menuju ke bawah itu disebut suspension kabel. Kabel yang ke atas itu disebut stabilization kabel. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan mencolok, hanya bentuknya saja gitu ya. Tapi dia karena membentuk antiklastik makanya jadi menarik. Nah, ini relay arena ya, dia bentuknya kayak sadel besar gitu ya. Nih tuh, yang menuju bawah nih, ada panahnya menuju bawah, itu ada suspension cable non-support gravity load. Lalu yang menuju ke sana itu disebut stabilizing cable untuk menahan angin tuh ya kan, kayak gitu. Di sini ada tambahan berupa parabola yang miring, lengkungan parabola, inclined parabolic arc, berfungsi sebagai compression ring to resist inward thrust of cable. Ya tentu ini harus ditahan dong ya, biar kuat gimana ya, ini dibuat ada lengkungan ini, fungsinya itu ya. Lalu di sini juga ada kolom ini untuk menurunin beban gitu. Tentu di sini pure tarik ya. Ini pure tarik atau pure tension. Sampai sini compression ke bawah. Gitu. Ya. Paham ya maksudnya ya? Kalau ke bawah ini suspension kabel, kalau ke sana itu stabilizing kabel. Nah, ini konstruksinya seperti ini tuh. Ya, dipatok begini. Ini ini stabilizing kabelnya, ini suspension kabelnya. Karena dia membentuk sebuah double kurva, makanya dibilang double curvature, karena dia melengkung ke bawah dan melengkung ke atas gitu. Ini ada David S. Ingles skating ring, atau orang bilangnya Yale hockey karena ini di Yale University di Amerika. Seperti ini bentuknya kayak kapal, kayak apa ya, kayak lambung kapal yang dibalik gitu ya. Ini kayak gini. Ini dia untuk penutupnya pakai kayu ya, pakai wood deck. Kalau tadi kan metal deck, ini wood deck. Nih ya, dia memakai lengkungan raksasa. Nah, biar lengkungan ini stabil, ditarik sama si kabelnya. Biar nggak fluter, ditarikin lagi kabel. Akhirnya bentuknya kayak gini tuh ya. Ini ada suspension cable, tentunya yang ada ke sini. Suspension cable karena gravitasi ke bawah, maka dia otomatis bentuknya begini. Yang stabilizing cable karena dia menahan angin ke atas, maka dia bentuknya begini. Ini stabilizing cable, ini ada suspension cable gitu ya. Jadi sebenarnya kalian bisa bermain dengan bentuk, bermain dengan susunan kabel ya. Nah, kalau bicara double kabel, bicaranya susunan kabel. Kalau bicaranya single atau double curvature, bicaranya bentuk kayak gitu.
Biasanya lebih menarik ini. Oke, ya sekian dari saya. Tadi kesimpulannya kan ada dari jenis itu ada single kurvatur, ya, ada double kabel, ada double kurvatur. Nah, semuanya ini ya itu menggunakan struktur kabel yang bentuknya begini, bukan begini, ya, mempertahankan bentuk yang lengkung ini, catenary, bukan seperti ini, ya. Oke, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa via WhatsApp aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.